Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS lagi, TWK, tes wawasan kebangsaan sesuai dengan kisi-kisi soal CPNS tahun 2021. Nah, tapi kita ini khusus ya tentang bela negara. Jadi semua soalnya itu tentang bela negara kini. Hai kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Seperti biasa, soalnya terdiri dari soal dan pembahasan tentang bela negara. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai A. Hari Bela Negara, B. Hari Sumpah Pemuda, C. Hari Kemerdekaan, D. Hari Anak Nasional, E. Hari Pendidikan Nasional. Ya, karena ini memang bela negara ya. Berarti A jawabannya. Jawabannya A. Bela Negara. Hari Bela Negara. Pembahasannya, peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara untuk mengenang sejarah perjuangan kemerdekaan PDRI Darurat Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektar, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ini dekat kampungnya Lord Adi, Master Chef Indonesia. Soal ke-14, masa pandemi COVID-19 ini pelajaran di sekolah menjadi daring atau sekolah dari rumah dengan menggunakan internet. Bisa menggunakan Zoom atau aplikasi lain, bisa di laptop atau di smartphone ponsel. Hal ini membuat Bu Ira merasa pendidikan di Indonesia menjadi terbatas karena memang lebih baik belajar di sekolah daripada belajar di rumah dengan daring. Kecuali homeschooling yang memang ada guru yang mengajar di rumah. Homeschooling pun artinya juga sekolah tatap muka. Namun tidak semua orang tua bisa menjadi guru di rumahnya. Hal ini membuat Bu Ira merasa terketuk hatinya, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa lewat YouTube. Ia mengajarkan kerajinan tangan untuk anak sekolah karena ia guru. Ia mengajarkan matematika dengan cara yang mudah di YouTube agar walaupun pandemi ia tetap bisa mencerdaskan anak bangsa. Sikap Bu Ira mencerminkan A. Cinta tanah air, B. Bela negara, C. Kemanusiaan, D. Keadilan sosial, E. Tuturi Handayani. Jawabannya karena kita sedang Jawabannya B. Bela negara. Pembahasannya, secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh warga Indonesia sebagai hak dan kewajiban sebagai setiap warga negara. Bela negara terkait dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal ke-15, meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi negara merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Namun, yang membenci agama manapun di Indonesia. Sikap Arman bertentangan dengan unsur-unsur dan sikap A. Cinta tanah air, B. Bela negara, C. Nasionalisme, D. Akuntabilitas, E. Demokrasi. Jawabannya B. Bela negara. Pembahasannya, unsur negara yaitu yang pertama cinta tanah air, D. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Soal ke-16, sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya setiap masing-masing kita, individu dan kelompok, diwajibkan membela negara dan tanah air, baik secara fisik maupun non-fisik. Di bawah ini merupakan contoh sikap bela negara kecuali A. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara,
B. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. D. Menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. E. Mencintai anak yatim dan fakir miskin. Jawabannya E. Kecuali adalah mencintai anak yatim dan fakir miskin. Sikap bela negara ditunjukkan misalnya dengan mencintai tanah air dari segi budayanya, kebinekaan tunggal ikanya, rindu dengan adat dan norma sopan santunnya saat kita berada di negara asing. Ini bentuk bela negara secara non-fisik. Selain itu, pahlawan yang mempertahankan negara kita hingga merdeka tanggal 17 Agustus 45 juga bentuk dari bela negara secara fisik. Membela negara dan menjunjung tinggi nama baik negara juga termasuk contoh sikap bela negara. Inilah cara dan sikap untuk bela negara sebagai bangsa yang terhormat di mata dunia. Sedangkan mencintai anak yatim dan fakir miskin tidak ada sangkut pautnya dengan sikap bela negara. Pembahasan tambahan unsur-unsur bela negara yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4 rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5 memiliki kemampuan awal bela negara. Tujuan bela negara yang pertama menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45, 2 mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, 3 melestarikan budaya bangsa yang luhur, 4 melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara, 5 menjaga identitas dan integritas suatu bangsa. Soal ke-17. Ike merupakan mahasiswa tingkat pertama. Sebelum masuk kampus, ia merupakan anak yang periang. Namun ketika masuk kampus dan bergabung di sebuah organisasi sekuler, Ike berubah. Ia mulai menutup diri dan sering berbohong kepada temannya dengan cara meminjam uang dari teman yang satu ke teman yang lain. Alasannya untuk menjenguk temannya di Kalimantan yang sakit, padahal dia asli Sumatera dan kuliah di Jakarta. Di dalam organisasinya itu, mereka berniat untuk mengumpulkan uang demi membuat suatu rumah aliran agama baru, Eden, yang dipimpin oleh seorang ratu. Namun ajaran Eden sangat bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila pertama. Hal yang dilakukan Ike adalah salah dan bertentangan dengan ideologi bangsa. Sikap Ike termasuk ke dalam istilah A. Radikalisme, B. Nasionalisme, C. Aliran sesat, D. Fanatisme, E. Fundamental. Jawabannya A. Radikalisme. Pembahasan paham radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang artinya akar, sumber atau asal mula. Istilah radikal memiliki arti ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, fundamental. Sedangkan radikalisme adalah doktrin atau praktek yang menganut paham radikal. Radikalisme adalah suatu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombak istilah secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Kartodirjo, menurut dia, tahun 85, radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan bela negara yang merupakan kewajiban setiap bangsa negara. Soal ke-18. Kampus merupakan ajang berkarya dan berpikir kreatif untuk mahasiswa. Seperti misalnya ada BEM di kampus. BEM ini merupakan suatu organisasi mahasiswa yang dapat memberikan banyak pengalaman berorganisasi di kampus. Begitu juga merupakan sumber alat politik di suatu universitas. Namun terkadang ada oknum yang dapat mempengaruhi otak-otak mahasiswa kepada paham radikalisme. Berikut ini merupakan sikap dan solusi yang dapat menangkal paham radikalisme di kampus, yaitu kecuali A. Pemahaman agama yang komprehensif. Yang B. Pendalaman dan penghayatan Pancasila dan UUD 45. C. Monitoring dan evaluasi aktivitas mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. D. Pembinaan organisasi mahasiswa internal kampus secara terencana dan intensif. E. Menjunjung tinggi kebebasan mahasiswa untuk berkarya di kampus, menyampaikan pemikirannya tanpa dikontrol oleh dosen penanggung jawab bidang kemahasiswaan. Jawabannya E, yaitu tanpa dikontrol oleh dosen penanggung jawab bidang kemahasiswaan. Pembahasannya, berikut merupakan solusi menangkal paham radikalisme di kampus, yaitu pemahaman agama yang komprehensif,
pendalaman dan penghayatan Pancasila dan UUD RI 45. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi aktivitas mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. 4. Pembinaan organisasi mahasiswa internal kampus secara terencana dan intensif. Pembentukan Satgas Penangkal Radikalisme di PT. Libatkan mahasiswa dalam kegiatan bela negara dan cinta tanah air. Yang ketujuh, menanamkan rasa kebangsaan kepada setiap mahasiswa. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Ini saja tentang bela negara kali ini ya.